Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian kita hari ini, Kamis 16 Juni 2022, diambil dari Mazmur 51 ayat 3. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya teringat satu puisi yang biasa dibawakan oleh anak sekolah minggu yang berjudul Dosa. Mungkin Amang Inang dan saudara-saudara sekalian pernah mendengarnya. Begini bunyinya. Dosa, mulutku berdosa, mataku berdosa, kakiku berdosa, tanganku berdosa, semuanya berdosa. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Begitulah bunyinya. Iya, puisi tersebut mau menggambarkan bahwa secara sadar atau secara tidak sadar tubuh kita melakukan dosa. Bahkan dengan pikiran kita pun kita bisa berdosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu kita penting untuk senantiasa mengakui dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Seperti yang dilakukan oleh Daud di teks kita pada hari ini. Daud setelah ditegur oleh Nabi Nathan, diungkapkan semua kesalahan dan dosa-dosanya. Daud merasa ditelanjangi dirinya oleh Nabi Nathan karena dosanya yang tersembunyi tersebut telah diketahui oleh Nathan melalui kuasa Tuhan. Tuhan memakai Nabi Nathan untuk menegur Daud atas kesalahan dan dosa yang diperbuatnya. Ya, dosa perzinahan dan dosa pembunuhan yang dilakukannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah ditegur, barulah Daud mengakui dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Namun bagi kita pada saat ini, jangan tunggu Tuhan menegur kita, barulah kita memohon dan mengakui akan dosa-dosa kita. Tapi baiklah kita mulai dari sekarang sebagai orang yang bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya, atas keselamatannya. Kita berusaha sekeras mungkin untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa yang Tuhan tidak sukai. Tuhan sangat membenci dosa. Tuhan sangat tidak menginginkan umat yang dikasihinya jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya permohonan doa yang diucapkan oleh Daud ini jugalah menjadi permohonan dan doa kita kepada Tuhan, supaya Tuhan mengasihani kita, mengasihi kita menurut kasih setia Tuhan untuk menghapuskan segala pelanggaran kita menurut rahmat-Nya yang besar. Ya, hanya Tuhanlah yang mampu menebus dan menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kita. Bukan karena kuat kuasa kita, bukan karena kesucian dan kekudusan kita, bukan itu, tapi hanya kasih karunia Tuhan. Tapi karena dirinya yang memberikan pengampunan
bagi kita. Namun kita dituntut untuk senantiasa mengakui, memohon pengampunan, dan juga tidak melakukan kesalahan dan dosa lagi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara manusiawi kita memiliki keterbatasan. Secara manusiawi kita mudah sekali tergoda untuk jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, mohonlah kekuatan dari Tuhan supaya kita mampu menahan godaan-godaan dan bahkan kita melawan godaan-godaan si jahat untuk jatuh ke dalam dosa. Karena kuasa Tuhan sajalah yang perisai kita, karena Tuhan sajalah kekuatan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, memohon pengasihan-Nya, memohon kasih karunia-Nya untuk menghapuskan dosa dan pelanggaran kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Maha Pengampun dan Maha Pengasih, kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon belas kasihan-Mu. Kasihilah kami ya Tuhan, menurut kasih setia-Mu yang besar. Kasihanilah kami ya Tuhan, menurut keadilan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami mengetahui Tuhan, secara sadar tanpa kami sadari, kami melakukan dosa, melawan hukum-Mu ya Tuhan. Tuhan ampunilah kami. Kiranya menurut kasih setia-Mu, kami mampu mendapatkan belas kasihan-Mu Tuhan, menghapuskan segala pelanggaran kami ya Bapa, mengampuni segala dosa-dosa kesalahan kami Tuhan. Itu semua Tuhan hanya kasih karunia-Mu, itu hanya karena belas kasihan-Mu ya Bapa. Tuhan, tak terbilang berapa kali kami jatuh ke dalam dosa, apa yang telah kami lakukan Tuhan. Tapi kami mohon Tuhan, Kau yang mengampuninya, dan kami mohon Tuhan, Kau memberikan kami kekuatan supaya kami mampu untuk melawan dan tidak jatuh ke dalam dosa-dosa lagi ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya Engkau menguatkan, melindungi, memberkati, menyertai setiap langkah kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan pada hari ini. Jauhkan dari segala godaan-godaan dan niat-niat jahat orang, sehingga kami mampu jatuh ke dalam dosa ya Tuhan. Tapi mampukan kami Tuhan untuk memuliakan, memuji, membesarkan nama-Mu pada hari ini Tuhan, melalui sikap dan kehidupan kami, langkah kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan apapun yang akan mereka lakukan pada hari ini Tuhan, baik di rumah maupun di manapun mereka akan beraktivitas, kiranya Tuhan menyertai langkah kehidupan mereka. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan niat-niat jahat orang lain ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu juga bermohon dan berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang menyembuhkan setiap jemaat yang sakit ya Tuhan, memulihkan, menghibur setiap jemaat yang sedang dalam kedukaan ya Bapa, dan menguatkan, berikan jalan keluar bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan yang besar ya Tuhan. Kiranya Kau juga memberikan pengharapan kepada setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang merindukan sesuatu hal yang baik dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kiranya juga Kau memberikan semangat, hikmat dan kebijaksanaan bagi setiap jemaat-Mu yang sedang berjuang dalam kehidupan mereka meraih impian dan cita-cita mereka ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami supaya kami semakin layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.